Selamat pagi anak-anak. Salam jumpa kembali. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Kita masuk pada tema 3, subtema 2, dan ini adalah pembelajaran yang pertama. Nah, anak-anak, seperti biasa sebelum kita mengawali pelajaran kita harus berdoa terlebih dahulu. Kita akan berdoa bersama-sama. Siapkan hati dan pikiran anak-anak untuk berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak bisa buka buku paketnya itu ya di subtema 2, kegiatan siang hari. Nah, anak-anak, di halaman 42 ya. Nah, sudah dibuka kan subtema 2, kegiatan siang hari. Nah, matahari bersinar terik itu di waktu siang anak-anak. Bagaimana udara pada siang hari? Udara pastinya terasa sangat panas. Nah, kita juga pulang sekolah kalau misalnya sudah situasi memungkinkan itu pulangnya agak siang anak-anak, tidak di pukul 8.45 tetapi di pukul 10.30. Nah, biasanya di jam yang seperti itu matahari sudah begitu terik. Nah, udara terasa panas, bel sekolah pun berbunyi, tanda belajar sudah selesai. Siswa pun kembali pulang ke rumah. Nah, lihat di sini ada Dayu pulang sekolah. Nah, setiba di rumah, Dayu mengetuk pintu dan ibu menyambut Dayu dengan gembira. Dayu tampak lelah sekali karena Dayu mungkin banyak sekali mengerjakan tugas di sekolah. Nah, Dayu membuka sepatu dan merapikannya. Dayu juga meletakkan tas dan berganti baju. Dayu cuci tangan lalu makan. Setelah Dayu makan, Dayu istirahat sejenak dan ibu menyuruh Dayu tidur siang. Nah, Dayu patuh kepada ibunya ya anak-anak ya. Coba anak-anak lihat di sini nih, ada gambar anak-anak yang sedang pulang dari sekolah, dari belajar di sekolah. Dan di sini ada gambar Dayu yang sedang mencium tangan ibunya ketika sudah sampai di rumah. Nah, anak-anak lihat di sini ada kata-kata yang kita akan membacanya dengan suara yang nyaring ya. Anak-anak ikuti Bu Guru ya. Siang, siang. Nah, siang itu terdiri dari kata si dan ang. Pulang. Berapa suku kata pulang? Pu dan lang. Pulang. Cuci. Nah, di sini ada cu dan ci. Cuci. Berarti 2 suku kata ya kan? Lalu makan. Makan. Tidur. Tidur. Rumah. Rumah. Hari. Hari. Sekolah. Sekolah. Tangan. Tangan. Siang. 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 Istirahat. Nah, kita sudah membaca nyaring kata-kata yang ada di buku ini. Ini merupakan kegiatan di siang hari ya. Baiklah, kita akan melengkapi kata-kata yang hurufnya ini hilang anak-anak, tidak ada. Coba lihat di sini. Ini titik-titik i, titik-titik a, n dan eng, n dan g. Eng ya kan, berarti ini kalau kita isi hurufnya menjadi siang. S isi a eng, siang. Nah, di sini ada p, a, p titik-titik titik-titik a n g. Ini kalau kita isi hurufnya di sini pulang ya. U dan L, pulang. Di sini ada M titik-titik K, A titik-titik. Ini kalau kita isi huruf A dan N menjadi makan. Ini ada T titik-titik D, U titik-titik. Bila diisi menjadi I dan R menjadi tidur. Lalu di sini ada huruf I, S titik-titik I, R, A, H titik-titik T.
Jika diisi menjadi IST. Lalu di sini A. Menjadi kalau dibaca istirahat ya. Oke, kita amati kembali cerita di depan yang tadi kita baca. Apa yang dilakukan Dayu setelah ia tiba di rumah? Kita akan mengurutkan gambar-gambarnya. Kita akan beri nomor sesuai dengan urutan kegiatan Dayu. Yang pastinya yang pertama ia mengetuk pintu, ya kan? Berarti ini pertama. Setelah itu dia membuka sepatu, ya kan? Membuka sepatu dan meletakkan sepatunya di rak sepatu. Setelah itu ya mencuci tangan. Berarti ini 1, 2, 3. Setelah mencuci tangan, Dayu makan. Setelah makan, Dayu istirahat, tidur siang. Berarti urutannya ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kebiasaan baik itu harus kita lakukan setiap hari. Salah satu contohnya adalah ketika pulang sekolah, merapikan tas dan juga merapikan sepatu dan juga baju yang kita pakai, ya kan? Nah, sambil beristirahat, ternyata kita juga bisa melakukan kegiatan membaca. Dan sesekali kita dapat menonton televisi seperti yang dilakukan oleh Dayu. Ketika istirahat, Dayu suka membaca dan sesekali Dayu menonton televisi. Nah, bagaimana dengan anak-anak di rumah? Apa kebiasaan anak-anak sepulang sekolah? Nah, itu pasti bisa anak-anak ceritakan bila nanti anak-anak menulis cerita apa yang anak-anak lakukan di siang hari ketika pulang sekolah. Nah, anak-anak, mana kebiasaan yang baik kita beri tanda centang dan kebiasaan yang tidak baik kita beri tanda silang. Lihat, di sini ada Dayu yang sedang meletakkan sepatunya di rak. Apakah ini kebiasaan yang baik? Betul sekali, maka ini boleh kita beri tanda centang. Nah, lihat juga di sini. Di sini ada anak yang tidak meletakkan sepatu pada tempatnya sembarangan. Nah, apakah ini perbuatan yang baik atau kebiasaan yang baik? Tidak ya, maka kita beri tanda silang di gambar yang ini. Nah, kebiasaan mencuci tangan itu juga baik ya anak-anak ya. Karena dengan mencuci tangan kita menjaga kebersihan diri kita. Karena kita tidak tahu di mana-mana kita memegang benda yang di mana benda tersebut juga kita tidak bisa tahu kebersihannya, ya kan? Maka kita harus wajib mencuci tangan dari kegiatan apapun yang kita lakukan. Nah, membantu ibu misalnya menyiapkan berarti ini kegiatan yang baik ya, kebiasaan yang baik ya, kita beri tanda centang. Baiklah, untuk yang keempat, ini ada Dayu sedang membantu ibunya di dapur. Nah, ini merupakan kebiasaan yang baik. Jadi memang selain belajar, tugas anak-anak itu adalah membantu orang tua di rumah. Jadi setelah anak-anak belajar, maka bantulah orang tua di rumah agar pekerjaan orang tua ringan ya anak-anak ya. Tidak usah banyak. Anak-anak habis makan bisa letak piring ke tempat kotor atau bisa mencucinya juga, itu sudah sangat membantu orang tua. Dan anak-anak juga harus tahu kewajiban anak-anak adalah belajar. Maka sebelum disuruh orang tua belajar, belajarlah ya kan. Dan kalau misalnya waktunya belajar membaca atau menulis, maka mintalah bimbingan oleh orang tua. Oke, kita lanjut. Nah, anak-anak, selain beristirahat pada siang hari, ternyata Dayu juga punya kegiatan di siang hari, yaitu menari. Nah, anak-anak, dalam tari itu ada gerakan cepat dan lambat. Gerak tari cepat itu misalnya iringan lagunya itu cepat, dan misalnya gerak tari kita lambat itu iringannya juga lambat, musiknya juga lambat. Nah, kali ini kita akan belajar gerak tari cepat dan gerak tari cepat dalam tari. Nah, biasanya kalau misalnya musik iringan cepat untuk latihan gerak cepat dan iringan musik lambat untuk latihan gerak lambat. Nah, contoh tarian tradisional yang geraknya cepat itu seperti tari saman dari Aceh. Nanti anak-anak bisa lihat juga di YouTube bagaimana tari saman dari Aceh ya. Lalu di sini Dayu dapat berlatih gerak cepat dalam tari dengan mengikuti gerak tari ayam. Itu juga gerak tari cepat. Nah, tergantung juga iringan musiknya bagaimana ya anak-anak ya. Nanti anak-anak bisa lihat di YouTube bagaimana tari saman dari Aceh karena Bu Guru tidak tampilkan di sini. Oke ya. Oke anak-anak, untuk materi hari ini kita selesai. Kita tutup dengan berdoa Salam Maria. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu